Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PJOK. Mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membaca teks bacaan kolam ikan ayah yang ada di buku tematik? Dari bacaan tadi, anak-anak dapat mengetahui macam-macam wujud benda. Ada berapa wujud benda? Betul, wujud benda ada 3, yaitu cair, padat, dan juga gas. Nah, berikut ini contoh benda cair. Ada air, minyak, sirup, dan juga madu. Berikutnya ada contoh benda padat. Ada buku, pensil, kursi, dan juga meja. Nah, selanjutnya contoh benda gas. Contoh benda gas adalah udara yang ada di dalam balon, asap, dan juga udara yang kita hirup setiap harinya. Nah, pada hari ini kita khusus belajar tentang ciri-ciri dari benda cair. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri benda cair? Yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Jadi, misalnya ada air dalam sebuah botol, maka bentuk air tersebut akan mengikuti bentuk botol. Dan jika kita pindahkan air dalam botol tersebut ke dalam mangkok, maka bentuk airnya akan mengikuti bentuk wadahnya atau mengikuti bentuk mangkok. Selanjutnya, jika kita pindahkan lagi ke dalam gelas, maka bentuk air pun akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu bentuk gelas. Nah, ciri yang kedua adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Misalnya seperti air terjun. Air dari atas mengalir ke bawah. Dan ciri yang ketiga adalah meresap melalui sela-sela kecil. Misalnya setelah anak-anak cuci tangan, kemudian mengelap dengan tisu, maka air tersebut akan terserap ke dalam tisu ini, ke dalam sela-sela kecil. Nah, itu tadi contoh benda cair dan juga ciri-cirinya. Selanjutnya, anak-anak silahkan tuliskan benda cair apa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, setelah kita belajar tentang wujud benda dan ciri-cirinya, kita lanjut berolahraga untuk menjaga kesehatan. Hari ini kita belajar tentang latihan gerak keseimbangan. Latihan gerak keseimbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu dengan berjalan satu kaki dan juga berjalan di atas garis lurus. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk latihan berjalan dengan satu kaki. Yang pertama, anak-anak berdiri dengan badan yang tegak, pandangan mata lurus ke depan. Yang kedua, satu kaki diangkat, kaki yang lainnya lurus. Kemudian berjalan dengan cara melompat atau seperti dalam permainan engklek. Untuk langkah-langkah berjalan di atas garis lurus. Yang pertama, anak-anak berdiri dengan jinjit, kemudian pandangan mata ke depan. Lalu selanjutnya berjalan dengan jinjit atau kaki diangkat pelan-pelan ke depan di atas garis lurus menuju garis batas yang sudah ditentukan. Nah, setelah sampai di ujung garis batas, kemudian anak-anak memutar tubuh dan berjalan jinjit kembali ke tempat semula. Nah, untuk tugas berikutnya, anak-anak silahkan praktikkan gerakan berjalan dengan satu kaki di rumah. Jangan lupa divideokan secara singkat dengan bantuan orang tua. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan memberkati.